Untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita di Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Siap! Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Berdua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Desa aku berdiri. Terima kasih. Selanjutnya hari ini Bu Titin mau absen dulu anak-anak, ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Oh, Mbak Nora tidak masuk. Kenapa? Mbak Nora saja yang tidak masuk ya. Oke, kita doakan semoga Mbak Nora cepat sembuh. Semoga besok Mbak Nora bisa sekolah lagi. Oke anakku, hari ini Bu Titin mau tanya materi yang lalu. Anak-anak masih ingat minggu sebelumnya? Kita belajar tentang akhlak apa? Akhlak tercela. Masih ingat? Akhlak tercela apa saja? 1. Egois. Egois itu yang bagaimana? Yang semuanya menang sendiri itu namanya apa? Egois. Apalagi selain egois? Berkata kasar. Terus ini lagi kalau berkata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya namanya apa itu? Berkatanya tidak sesuai dengan sebenarnya. Namanya apa? Ngomongnya tidak sesuai. Betul, pinter Mbak Siti ya. Itu akhlak tercela. Tidak boleh dilakukan. Anak-anak harus menghindarinya ya. Siap? Oke, harus dihindari anak-anak. Ingat-ingat akhlak tercela apa saja. Nah, hari ini setelah akhlak tercela, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Keteladanan Nabi Nuh alaihissalam yang anak-anak harus mencontoh kisah keteladannya Nabi Nuh alaihissalam. Nah sekarang sebelum Bu Titin memulai bab yang kelima, kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan kisah Nabi Nuh dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan kisah keteladanan Nabi Nuh. Ini kita akan belajar bab yang kelima, yaitu kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Oke, sebelum Bu Titin menerangkan materinya, anak-anak dibagi kelompoknya ya. Kelompok pertama, Mas Arsya berdiri, Mas Alza, Mas Umar, Mas Taufik, Mas Aziz. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2, Alza, Alif, Mirza, Ari, Zanuar. Kelompok sini juga. Sudah, anak sudah berkelompok di kelompoknya masing-masing ya. Nah, oke, sudah siap menerima pelajaran? Siap? Oke, sekarang perhatikan. Bu Titin akan menampilkan video kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak perhatikan ya. Kemudian oke, sekarang dengarkan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit ilmu masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat batu. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, para tokoh yang sudah mati. Patung itu diberi nama
sesuai nama tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka tidak menyembah patung itu. Mereka percaya bahwa patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Su'at, Yahud, Yaud, dan Nisa. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Kebanjiran tetap tenggelam. Nabi memberikan anaknya nama karena naik kapal gak mau naik ke gunung tetap tenggelam. Kenapa? Karena kok tenggelam ya? Kenapa kok tenggelam? Karena tidak mau naik kapal kemarin, tidak mau mendengar nasihat ayahnya, tidak mau beriman kepada Allah. Setelah anak-anak melihat video kisah Nabi Nuh alaihissalam, anak-anak bagaimana sudah paham belum bersama? Sudah paham? Oke, sudah paham semua? Oke, selanjutnya untuk anak-anak lebih paham lagi kisah Nabi Nuh alaihissalam, Bu Titin akan menampilkan materi ya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Kita belajar bersama-sama. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh mempunyai akal lemah lembut
Oke, dibaca. Ya, yang ditulis tadi kisahnya. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam? Dibaca. Ya. Oke, yang kedua. Mengapa dijawab baca dulu soalnya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Benar, bagus sekali ya. Diskusinya, jawaban diskusi sudah betul, sudah sesuai ya, sudah benar semua. Terima kasih kelompok 3 yang boleh duduk. Yang lain sudah semua? Nah, nanti gantian yang maju presentasi, oke? Ya, ya. Oke, tadi anak-anak sudah presentasi semua dan hasilnya bagus-bagus semua. Sekarang Bu Titin akan membagikan tugas mandiri buat anak-anak dikerjakan di sini, ya. Yuk, ditulis nama dan nomor absen. Ayo, ditulis nama dan nomor absennya. Dikerjakan. Ya, tulis nama dan nomor absen. Nanti dibacakan Bu Guru. Tulis namanya Bu Guru. Tulis nama. Sudah? Mana? Sudah? Dibacakan ya. Nomor 1, dengarkan. Perintahnya dengarkan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Ya, perhatikan, dengarkan. Kaum Nabi Nuh banyak yang menyembah titik-titik. Langsung diisi. Ditulis. Arsya, dengarkan. Menyembah apa kaumnya Nabi Nuh? Sudah? Banyak yang menyembah Titik-titik yang diisi. Nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Namun kaum Nabi Nuh mencaci maki Nabi Nuh sebagai seorang yang jumung karena membuat kapal besar. Padahal tempat tinggal mereka jauh dari lautan. Walau dihina, Nabi Nuh tetap sabar. Nabi Nuh tetap gigih menyelesaikan pembuatan kapal. Saat janji Allah tiba, mendung pun datang. Nabi Nuh mengajak orang-orang beriman untuk masuk ke dalam kapal. Kaumnya tetap tidak percaya dan menganggap itu mendung biasa. Maka hujan pun mulai turun. Semakin lama semakin tinggi, membanjiri
mengunjiri rumah-rumah kaum Nabi Nuh hingga tenggelam. Dari pernyataan tersebut, kaum Nabi Nuh diazab Allah dengan titik-titik. Kaumnya Nabi Nuh diazab Allah dengan bencana apa? Titik-titik. Ya ditulis. Bencana apa yang dijatuhkan kepada kaumnya Nabi Nuh? Ya bencana apa yang dijatuhkan? Sudah semua? Oke, sekarang dikumpulkan semuanya. Oke, setelah anak-anak belajar tadi, rasanya bagaimana? Senang tidak? Senang? Oke. Nah, dari pembelajaran anak-anak kemudian dulu. Setelah kita belajar, kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya apa yuk? Guru dibantu. Dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, pelajaran apa yang kita ambil? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Nuh? Kita tidak boleh durhaka sama Allah dan Rasul. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Sifatnya Nabi Nuh apa saja? Keteladanannya Nabi Nuh apa saja dari kisahnya? Nabi Nuh itu orang yang sabar, giat bekerja, tidak putus asa. Itu harus anak contoh. Nah, tugasnya di rumah, anak-anak ada tugas di rumah mengerjakan LKS halaman 59. Kerjakan di rumah ya. Minggu depan kita akan belajar masih tentang kisah keteladanan Nabi Nuh, yaitu tentang keteladanan